Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami dengan judul Jelly Banana Milk. Baiklah, tugas bisnis plan ini diajukan untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Oknariana SPD MPDE serta dengan anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Fitrah Malia Putri dengan NIM 20053032 serta rekan saya Intan Padilla 20053009. Selanjutnya ada Novelga dengan NIM 20053013. Selanjutnya ada Nur Aisyah Mulyani dengan NIM 20053049 serta juga Rezi Fauzia dengan NIM 20053055. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk bisnis plan kali ini kami ingin membuat suatu inovasi minuman yaitu Jelly Banana Milk atau yang biasa disingkat dengan Jeba Milk. Nah, Jeba Milk ini adalah produk minuman dingin yang cocok dinikmati di cuaca panas serta juga dinikmati oleh berbagai kalangan usia, terutama remaja dan anak-anak. Nah, produk ini merupakan minuman yang sehat serta bergizi serta dijual dengan harga yang terjangkau. Produk ini mempunyai bahan baku utama yaitu pisang dan susu. Baiklah, selanjutnya visi, misi, dan serta tujuan usaha. Yang pertama adalah visi. Nah, visi dalam usaha kami adalah memproduksi minuman Jeba Milk atau Jelly Banana Milk ini sebagai salah satu peluang usaha kecil menengah di Kota Padang, serta juga menyediakan produk berkualitas untuk masyarakat. Dan dengan cara ini kami mengharapkan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan rasa yang berkualitas dan dijamin enak serta tentunya tidak menguras isi kantong, di mana kepuasan konsumen adalah tujuan kami. Nah, selanjutnya misi. Dalam usaha ini kami mempunyai 6 misi. Yang pertama adalah menciptakan nilai dan membuat perbedaan dengan membuat minuman dengan perisa rasa buah. Serta yang kedua itu memberikan pelayanan prima dan terbaik untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah membangun semangat entrepreneur atau wirausaha di era gempuran mahasiswa. Yang keempat adalah menjadikan minuman Jeba Milk atau Jelly Banana Milk ini yang enak dan tanpa bahan pengawet. Yang kelima, menjaga citra rasa produk yang kami jual. Yang keenam adalah memperkenalkan cara mengolah buah menjadi minuman kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah tujuan usaha. Tujuan usaha kami ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah melatih kemandirian sebagai seorang mahasiswa yang ingin memulai usaha. Yang ketiga adalah mengenalkan kepada masyarakat minuman yang unik dan lebih fresh yaitu Jeba Milk. Yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima adalah mencapai target penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Nah, analisis SWOT ini yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan pada lingkungan bisnis yang berada di lingkungan kampus yaitu lokasi yang strategis, ditambah lagi dengan lingkungan yang ramai sehingga memungkinkan untuk memulai sebuah bisnis, serta cuaca Kota Padang yang cenderung panas juga mendukung adanya usaha ini. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari produk ini adalah tidak semua orang suka dengan susu ataupun tidak suka dengan pisang. Selanjutnya adalah opportunity. Nah, peluang dari adanya usaha ini adalah belum ada yang menjual produk seperti ini di sekitaran UNP, serta juga produk ini merupakan inovasi baru yang harus dikembangkan agar dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya kita masuk kepada threat, atau ancaman. Banyaknya pesaing minuman dingin di sekitaran UNP, di mana pesaing ini sudah lama melakukan kegiatan wirausaha, merupakan suatu ancaman untuk memulai usaha ini. Selanjutnya adalah strategi perusahaan yang dimana kami mempunyai 3 strategi. Yang pertama adalah produk. Nah, produk Jeba Milk ini memiliki daya tarik tersendiri di mana minuman ini dipadukan dengan buah asli, bukan perisa buah. Kami memilih buah pisang karena sebagian besar orang sangat menyukai buah ini, dan minuman ini belum ada sebelumnya atau sebuah inovasi yang harus terus kami kembangkan. Produk kami memiliki beberapa khasiat yang terkandung dalam buah pisang seperti sumber karbohidrat dan vitamin A, serta dapat memperlancar metabolisme dan meningkatkan kekebalan tubuh, serta juga dapat membantu mengatasi hipertensi. Selanjutnya adalah harga. Nah, para mahasiswa biasanya lebih tertarik dengan harga produk yang lebih murah dibandingkan dengan produk lain yang serupa. Oleh karena itu, Jeba Milk atau Jelly Banana Milk ini menawarkan harga yang ramah di kantong, yakni seharga 5.000 per gelasnya. Selanjutnya adalah promosi.
Karena produk ini merupakan produk baru di sekitaran kampus atau belum ada minuman yang sama atau serupa, maka penulis melakukan promosi pertama dengan menyebarkannya melalui mulut ke mulut atau face to face, bisa melalui teman, keluarga, ataupun tetangga. Jika dirasa sudah tersebar luas di kalangan orang terdekat, maka penulis akan membuat stand yang strategis, dan di stand tersebut penulis menyediakan beberapa tester. Selain mendirikan langsung stand untuk berjualan, penulis juga melakukan promosi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai deskripsi usaha. Poin yang pertama ada bidang usaha, nama perusahaan Jeba Milk, bidang usahanya minuman, jenis produk Jelly Banana Milk, alamat perusahaan Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Universitas Negeri Padang. Nomor teleponnya 0853 6474 1533. Situs websitenya belum ada, mulai berdiri tahun 2022. Poin yang kedua yaitu jenis produk barang atau jasa. Produk yang kami tawarkan ialah produk minuman yang sehat dan bergizi serta dijual dengan harga yang terjangkau. Jeba Milk adalah produk dengan bahan baku utamanya pisang susu sehingga aman untuk dikonsumsi di semua kalangan. Poin yang ketiga adalah kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi. Kita masuk yang pertama dulu yaitu kegunaan. Jeba Milk adalah produk minuman dingin yang cocok dinikmati di cuaca panas, serta juga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia tertentu, remaja dan anak-anak. Jeba Milk ini dapat menyegarkan serta baik bagi kesehatan karena bahan yang terkandung di dalam Jeba Milk ini adalah bahan yang berguna bagi kesehatan, yaitu pisang dan susu. Keunggulan dari Jeba Milk ini adalah minuman ini sangat bernutrisi karena mengandung bahan yang bermanfaat seperti susu dan pisang. Keunikan dari Jeba Milk ini adalah belum ada yang menjual di sekitaran lokasi bisnis yang kami pilih, serta Jeba Milk ini akan dikemas dalam botol plastik yang praktis. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi dari Jeba Milk adalah belum ada yang menjualnya di sekitar lokasi bisnis yang kami pilih, serta untuk kemasannya kami menggunakan botol yang didesain dengan semenarik mungkin. Poin yang keempat adalah lokasi usaha. Usaha yang akan penulis rintis beralamat di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Universitas Negeri Padang. Poin yang kelima, waktu. Usaha Jeba Milk ini kami berjualan setiap hari yang dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan ekonomi diharapkan dengan dibukanya usaha Jeba Milk ini dapat meningkatkan atau menambah penghasilan kami sebagai mahasiswa. Sedangkan untuk lingkungan sosial dapat membantu masyarakat merasakan minuman dengan inovasi baru yang terbuat dari pisang, susu, dan juga jelly. Poin yang terakhir adalah risiko bisnis dan pengelolaannya. Produk yang akan kami produksi merupakan produk yang baru yang mana sudah banyak mempunyai saingan yang sudah terkenal. Akan tetapi kami akan terus mencoba untuk memulainya karena kami berprinsip untuk mencapai kesuksesan butuh perjuangan yang tiada tara. Untuk pengelolaannya yaitu yang pertama memasak Nutrijel ke dalam panci yang airnya sudah hangat. Setelah itu Nutrijel diaduk-aduk hingga masak dituangkan ke dalam wadah yang didinginkan. Setelah Nutrijel dingin dan padat, maka Nutrijel dapat dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam tempat khusus. Untuk membuat produknya, kuliti buah pisang dan untuk membuat produknya yaitu buah pisang haluskan. Setelah halus, aduk pisang tadi dengan gula pasir, tambahkan susu kental manis dan juga aduk hingga rata. Setelah teraduk rata, masukkan ke dalam gelas kemasan, tambahkan jeli yang sudah dipotong dan es batu, dan tambahkan susu evaporasi. Aduk hingga rata dan minuman Jeba Milk siap untuk disajikan. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Dari rencana pemasaran ini terdapat 4 bagian yang harus dipikirkan. Yang pertama yaitu target konsumen. Pada usaha Jeba Milk atau Jelly Banana Milk ini, kami menargetkan konsumen dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, anak-anak, dan orang tua. Karena nutrisi yang terkandung dalam minuman ini sangat baik, maka cocok untuk semua kalangan. Karena minuman ini sangat terdapat inovasi terbaru dan kekinian, maka target utama dari produk usaha kami ini adalah kaum milenial seperti mahasiswa. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran.
Wilayah untuk pemasaran dari produk kami ini adalah sekitaran Universitas Negeri Padang seperti taman, jenjang pendidikan seperti SMA dan SMP, dan tempat-tempat ramai di sekitaran Universitas Negeri Padang lainnya. Yang ketiga yaitu situasi persaingannya. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan ke lapangan, sudah banyak penjual minuman segar di sekitaran Universitas Negeri Padang, dan mereka adalah saingan dari produk usaha kami. Namun dengan inovasi terbaru dari cita rasanya menjadikan ciri khas dari produk usaha kami. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Jumlah produksi yang kami targetkan dalam sehari adalah 40 gelas dengan harga 5.000 per gelasnya. Target untuk dijual kepada mahasiswa adalah 20 gelas, kepada anak-anak adalah 10 gelas, dan kalangan umum 10 gelas. Selanjutnya, rencana produksi. Dalam rencana produksi ini terdapat pula 4 bagian yang harus dipikirkan. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku. Sesuai dari nama minuman ini yaitu Jeba Milk, Jelly Banana Milk, maka bahan baku utamanya itu adalah jelly, banana atau pisang, dan susu. Selain itu terdapat pula bahan baku seperti gula, susu kental manis, dan lain sebagainya. Dan bahan habis pakainya seperti gelas, tutup gelas, sedotan, plastik, stiker, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketersediaan alat atau teknologi. Alat ini seperti kompor, panci, wadah untuk meletakkan minumannya, toples, dan alat-alat lainnya. Proses produksinya yaitu kami memproduksi setiap harinya dari hari Senin sampai hari Minggu. Mulai dari persiapan bahan dan disajikan kepada pelanggan. Yang keempat yaitu kapasitas produksi. Setiap hari Jeba Milk ini selalu diproduksi dan siap untuk disajikan kepada pelanggan. Dalam jangka waktu 1 bulan, penjualan ini dapat memberikan keuntungan sebesar 2.400.000. Selanjutnya yaitu rencana manajemen usaha. Yang pertama, bentuk usaha. Nah, usaha yang akan kami jalankan untuk memulai merintis adalah usaha jenis minuman, yaitu Jeba Milk atau Jelly Banana Milk. Nah, untuk mempromosikan Jeba Milk ini, kami melakukan promosi dengan menyebarkan melalui mulut ke mulut atau face to face, bisa melalui teman, sahabat, kerabat, atau keluarga, bahkan tetangga. Nah, jika Jeba Milk ini dirasa sudah tersebar luas di kalangan orang terdekat, maka kami berencana akan membuat stand yang strategis dan kami akan menyediakan beberapa tester pada saat pembukaan stand hari pertama. Nah, selain melakukan promosi melalui mulut ke mulut, kami juga akan melakukan promosi pada media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dengan Direktur Ibu Oriana SPD MPDE yang dimanajeri dengan Fitra Amalia Putri, dengan Kepala Produksi Intan Padilla, Kepala Keuangan Novelga, Kepala Operasional Nur Aisyah Mulyani, dan Kepala Pemasaran Rezi Fauzia. Selanjutnya tim pengelola, manajer, yaitu Fitra Amalia Putri, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha Jeba Milk, bertanggung jawab dengan keberlangsungan dan pengembangan usaha Jeba Milk, memotivasi rekan bisnis untuk selalu bersemangat dalam berusaha, dan memverifikasi dokumen terkait pembelian dan penjualan. Selanjutnya yaitu Kepala Produksi Intan Padilla dengan tugas meracik produk minuman Jeba Milk, mempertahankan proses produksi, dan membuat laporan produksi. Selanjutnya yaitu Kepala Keuangan Novelga dengan tugas mencatat aliran kas masuk dan kas keluar, membuat laporan keuangan setiap bulan, dan mengarsipkan setiap bukti transaksi. Selanjutnya yaitu Kepala Operasional Nur Aisyah Mulyani dengan tugas membuat list mengenai peralatan maupun perlengkapan yang akan dipakai dan membeli setiap kebutuhan produk.
Selanjutnya yaitu Kepala Pemasaran, Rezi Fauzia, dengan tugas mengatur rencana atau strategi dalam mempromosikan produk, melakukan riset untuk wilayah pemasaran. Selanjutnya yaitu rencana UKM Mitra. Nah, usaha Jebamil ini direncanakan akan melakukan mitra bisnis dengan kafe-kafe yang ada di Kota Padang. Tujuannya agar terbentuknya sistematika penjualan yang diharapkan dan mampu untuk mencapai target yang diharapkan. Baik, saya Novelga akan menjelaskan mengenai rencana keuangan, di mana terdapat 4 rencana keuangan. Yang pertama yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja, yang kedua prediksi arus kas, yang ketiga rencana laba rugi, dan keempat break even point. Untuk kebutuhan investasi dan modal kerja terdiri lagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu biaya untuk peralatan penunjang usaha, yang kedua biaya bahan, yang ketiga biaya habis pakai, dan keempat biaya operasional. Yang pertama yaitu biaya untuk peralatan penunjang usaha, di mana nama barang-barang yang akan kami gunakan. Yang pertama yaitu kompor gas 2 tungku dengan harga satuan 350.000 untuk 1 unitnya. Yang kedua yaitu tabung gas. Kami menggunakan 2 buah tabung gas dengan harga satuan 150.000. Yang ketiga kami menggunakan selang atau regulatornya dengan harga satuan 100.000. Kami ingin mengajukannya 1 buah. Yang selanjutnya itu panci dengan harga satuan 70.000 untuk 2 buah panci. Selanjutnya itu spatula dengan harga satuan 15.000. Kami butuh sebanyak 8 buah. Wadah jeli dengan satuan harga 35.000 dengan kebutuhan 6 buah. Pisau dapur dengan harga satuan 8.000 dengan kebutuhan 4 buah. Sendok makan dengan harga satuan 30.000 dengan satuannya kami butuh 1 lusin. Selanjutnya baskop es dengan harga satuan 120.000, kami butuhnya sebesar 2 buah. Selanjutnya yaitu termos sebanyak 1 buah dengan harga satuan 100.000 dan gelas sebanyak 1 lusin dengan harga satuan 25.000. Maka total untuk peralatannya atau perlengkapannya sebesar 1.647.000. Selanjutnya untuk biaya bahan selanjutnya untuk biaya bahan ini terdiri atas Nutrijel, susu kental manis, batu es kristal, gula, pisang, dan susu evaporasi. Di mana Nutrijel ini dengan harga satuan 10.000, kami dibutuhkan 4 bungkus, susu kental manis dengan harga satuan 28.000, batu es kristal dengan harga satuan 16.500, gula 15.000 dengan harga satuannya yang dibutuhkan adalah 2 kilo, pisang untuk 1 sisirnya itu 10.000, dan susu evaporasi dengan harga satuan 30.000. Sehingga total untuk biaya bahan secara keseluruhan diperkirakan sebesar 598.000. Sedangkan untuk biaya habis pakai yang terdiri atas gelas cup dengan harga satuan 17.000 yang dibutuhkan sebanyak 5 bungkus. Selanjutnya kantong plastik dengan harga satuan 5.000 untuk 5 bungkus. Stiker pengemasan dengan harga satuan 10.000 dengan satuan 10 bungkus. Sedotan dengan harga satuan 9.000 untuk 5 bungkus, dan tutup gelas cup 2.500 untuk satuannya yang dibutuhkan sebanyak 5 bungkus. Sehingga total biaya untuk habis pakai ini sebesar 267.500. Nah, di sini kami juga merencanakan untuk biaya operasionalnya, di mana komponen dari biaya operasional ini terdiri atas gas dengan jumlah 300.000, air dengan jumlah 450.000, komunikasi dan informasi promosi dengan harga 700.000. Yang keempat itu pemeliharaan alat dengan harga 400.000. Sehingga total dari biaya operasional yang kami anggarkan sebesar 1.850.000. Yang kedua yaitu untuk rencana laba rugi. Dilihat dari target konsumen, maka kami menargetkan pendapatan dalam penjualan per bulannya sebesar
Untuk produksi 1 bulan sebesar 102.000 gelas. Modal untuk 1 gelasnya itu adalah 3.000, maka kami jual dengan harga jual 5.000. Biaya produk untuk 1 bulannya, produksi 1 bulan dikali dengan modal 1 gelasnya. Sehingga 1.200 tadi dikalikan dengan 3.000, maka dapatlah biaya produk sebesar 3.600.000. Dan untuk perhitungan pendapatannya, maka produksi 1 bulannya dikalikan dengan harga jual, yaitu 1.200 dikali 5.000 dapatlah 6 juta. Maka dapat diperoleh laba 6 juta dikurang 3.600 diperoleh laba 2.400.000 rupiah. Selain itu, kami juga melakukan analisis mengenai break-even point. Diasumsikan sebelumnya target laba adalah Rp2.400.000. Untuk mencari BEP atau break-even point dapat dirumuskan dengan BEP dikurang laba sama dengan buka kurung biaya tetap ditambah target laba tutup kurung dibagi harga per paksnya atau per gelasnya. Sehingga biaya tetap ditambahkan target laba, di mana biaya tetap terdapat jumlahnya 4.202.500 ditambah 2.400 diperoleh hasil 6.602.000 dibagi dengan harga per gelasnya 5.000 sehingga diperoleh hasil 1.320 per paksnya. Maka BEP dikurang laba sama dengan 4.202.500 rupiah dikali 1.200 per gelas dikali 5.000, sehingga laba kotor per bulan yaitu 6 juta dan keuntungan bersih per bulan yaitu 2.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah prediksi arus kas, laporan arus kas. Proyeksi keuangan usaha Badan Amil ini untuk 2 bulan ke depannya dapat dilihat sebagai berikut. Di mana di bulan pertama prediksi pendapatan itu sebesar Rp7.500.000 dan untuk bulan kedua prediksi pendapatannya sebesar 15 juta. Sedangkan untuk prediksi keuntungan untuk bulan pertama yaitu 3 juta, sedangkan untuk bulan kedua 6 juta. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta terima kasih atas perhatiannya.